Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan saudara-saudara remaja Apostle Bulung, mari kita lihat teks kita pada malam ini tertulis dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Topik minggu kita yang harus dan mesti kita gumuli saat ini, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. War sama dihida saruna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada sebuah lagu yang cukup terkenal yang digubah oleh John Newton di tahun 1772. Lagu ini cukup terkenal dengan judul Amazing Grace. Saudara, John Newton seorang Inggris yang selalu membeli budak dari Afrika dan menjualnya 6 kali lipat di Inggris. Setiap kali dia pergi membeli, dia harus berlayar dari Afrika menuju Inggris. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Di tengah perjalanan dan pelayarannya,
gelombang besar menghempas dan hampir menghanyutkan, nyaris terbenam, hingga gelombang tersebut sampai 6 dan 7 hari tidak pernah surut. John Newton semakin menangis dan menangis, menjerit. Dia berteriak, kepada siapakah harus mengadu? Di tengah lautan Atlantika yang cukup luas, tidak ada seorang pun tempat mengadu. Menangis dan menjerit selama 6 sampai 7 hari. Dan pada akhirnya dia menyebut, Tuhan, hanya kepadamu aku berserah. Hanya Engkau pelindungku. Bantulah aku, tolonglah kami. Redakan gelombang ini. Air sudah hampir memasuki dan hampir menenggelamkan. Tetapi pada hari ke-6 dan bahkan ke-7, kapal mulai berlayar sampai tepi pantai laut. Dan dia pada terakhir kalinya mengatakan dalam doanya, Tuhan, hanya Engkau tempat perlindungan pengaduan. Hanya Engkau dasar dari segala doa. Oleh sebab itu, mulai hari ini aku mengucap syukur kepadamu, sebab amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Hanya karena anugerah Kairos, tanpa dikau tempat pengaduan, mustahil tiada yang lain. Hanya pertolonganmu ya Bapa. Saudara-saudara, hal yang sama juga kalau kita simak pada teks kita ini, apa yang kita baca di dalam ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihani Tuhan, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kita diingatkan kepada sejarah Paulus saat Paulus mengejar-ngejar orang Kristen, mengejar, menghempas, memasukkan ke penjara, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus yang tidak berdosa. Paulus yang kejam sebelumnya bernama Saulus. Sekali lagi, pengikut Kristus habis disiksa. Tidak satu orang pun boleh tinggal. Kalau Saulus saat itu mengejar-ngejar semua orang, bahkan meminta persetujuan daripada pimpinan untuk membunuh dan menyiksa. Ada beberapa orang saudara-saudara yang terbunuh saat itu karena kekejaman daripada Saulus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara? Ayat 13 ini, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, yang mengejar-ngejar orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi dalam ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, Kristus. Dia menangkap aku
Dia menangkap aku dan mempercayakan tugas ini bagiku. Paulus sadar bahwa apa yang dilakukannya tercela di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukannya tidak baik di mata Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang terjadi pada saat Saul masuk ke kota Damsyik saat itu, kelakuannya yang tidak senonoh dibalas. Tuhan membuatnya buta. Sinar Tuhan yang datang dari surgawi memancar di sekitar tubuhnya dan membuat Saulus buta sama sekali. Dia terjatuh, dia tidak bisa melihat apa sekalipun. Kekejian Tuhan balaskan dengan kebutaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik, remaja dan pemuda, inilah yang terjadi di tengah kehidupan penyiksaan. Tetapi Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pemurah. Sering sekali Dia tidak membalaskan air susu dengan air tuba. Kadangkala Dia menangkap, memanfaatkan situasi untuk memanggil hambanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, setelah dia buta, tidak mampu dan tidak bisa melihat, dia menugaskan Ananias untuk meletakkan tangannya kepada tubuh Paulus. Pergilah, aku akan menangkap dia di dalam kekejiannya. Aku akan menjadikannya menjadi hambaku dan pelayanku. Sebenarnya saudara-saudara, Paulus layak dihukum mati, disiksa Tuhan, dibunuh oleh Tuhan. Tetapi apa yang disebut di dalam topik kita, Paulus masih mengucap syukur atas belas kasih Tuhan, atas kasih karunia Allah, karena masih hidupnya masih digunakan, dimanfaatkan untuk kemuliaan pelayanan nama Tuhan. Nah, inilah yang terjadi kalau kita mendalami teks kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Bersyukur karena Tuhan tidak membalaskan kekejian kita. Malah Dia datang dan turun dari surga dalam Yohanes 3:16 mengasihi dunia ini. Sebagaimana tadi yang disebutkan di teks kita ini, karena kasih-Nya begitu besar, karena kasih-Nya yang luar biasa, sehingga mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekali lagi, untuk apa sebenarnya Tuhan memberikan waktu? Tuhan mengulur-ngulur waktu, memberikan waktu kepada manusia, kepada Saulus, kepada John Newton untuk hidup. Dia mengulur waktu bagaikan layang-layang. Dia mengulur waktu sebagai sebuah kairos. Tuhan benar-benar masih memerlukan, karena manusia begitu berharga di hadapan Tuhan, menantikan setiap orang untuk bertobat dan menjadi teman sekerja daripada Kristus. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat ternyata di ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh
kesabarannya. Dengan demikian, apa yang mau digapai? Kenapa Yesus memberikan waktu? Kenapa Allah memberikan waktu hidup? Tidak membalaskan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dia masih memberikan anugerah dan pengasihan. Hupa diri hamu asalau hamu marparbue. Markus 16 ayat 15. Aku menetapkan engkau supaya engkau berbuah. Ternyata Tuhan, saudara-saudara, menanti buah. Barang siapa menerima perpanjangan waktu, barang siapa tidak menerima hukuman yang pantas baginya dari Tuhan, itu berarti Tuhan masih menginginkan buah yang hadir dan lahir dari kita semua. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, agar semua orang mendapat hidup yang kekal. Saudara teramat berguna, Paulus teramat berguna bagi Tuhan. Lihat apa yang terjadi di tengah kehidupan Paulus. Walau dia menderita, tetapi dia membalaskan keinginan Tuhan, menjadi contoh teladan, menjadi misioner. Kalau kita lihat perjalanan Paulus yang cukup panjang ke segala penjuru, surat-suratnya yang luar biasa, mulai dari kitab Kisah Rasul, Roma dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai bukti dia membalaskan keinginan Tuhan dengan harapan yang diinginkan Tuhan, berubah dan menjadi contoh. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 itu, menjadi contoh dalam perangai, dalam kasih, dalam tingkah laku, dalam sukacita. Inilah Bapak Ibu, kepribadian berubah setelah Yesus menangkap. Kegiatan semakin dipacu setelah setelah Allah menetapkan hidupnya menjadi teladan dan bermisi di tengah bumi ini, agar semua orang mendapat kabar baik, berita kehidupan dan berita kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak akan panjang lebar teks kita akan menyapa kita. Kalau tadi kita mendengar apa yang dikatakan John Newton dan gubahan lagunya tahun 1772, dan apa yang dilakukan oleh Paulus, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, now I'm fine. I'm dying, but now I see. Sekian lama aku tidak memahami, mengetahui apa yang kulakukan. Aku berdosa kepadamu Tuhan, sebab aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Inilah yang sering kita lakukan di tengah kehidupan kita. Kita berlaku sesuka hati kita. Kita berlaku tidak senonoh di hadapan Tuhan. Kadangkala kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Apa harapan dari orang tua, harapan bangsa dan negara, harapan dari gereja, kita abaikan. Kadangkala suatu persoalan dan suatu penderitaan mengingatkan kita bagaikan duri dalam daging, yang seolah-olah seringkali berdenyut-denyut mengingatkan kita untuk pasrah kepada Tuhan. Kadangkala kita abaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi kita berlaku sesuka hati kita. Pada penghujung minggu ini, di akhir tahun ini, kita diingatkan masih ada waktu anugerah,
Kita harus kembali kepada topik kita pada saat ini. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena saudara sekarang masih hidup. Karena kita sekalian masih hidup di akhir tahun ini. Padahal usia kita teramat singkat. Kalau di dalam Alkitab disebut usia manusia hanya 70 tahun. Saudara masih beruntung. Tetapi masih banyak orang tidak memahami kapan dia harus meninggal dari tengah dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita harus lenyap dari bumi persada ini. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan masih memberikan anugerah bagi kita. Sekarang kita diingatkan, mari Bapak Ibu sadari apa sebenarnya yang sudah kulakukan sensenina. Apa sebenarnya yang sudah kuperbuat bagimu Tuhan hingga penghujung akhir tahun ini. 2 dan 3 hari lagi pada tanggal 31 Desember bunyi lonceng berdentang. Jam 12 malam kita akan bernyanyi, melagukan lagu ini, Marsililian Akataon. Saya enggak temukan lagu ini dalam kidung jemaat. Marsililian Akataon. Ayat 2. Diudu todo hosaki Paida au. Engkau menambah usiaku untuk melihat siapa sih sebenarnya hidupku. Manang adong nani dokni, adakah sesuatu artinya bagimu Tuhan? Aku hidup di tengah bumi dan dunia ini. Nani ulam diau, apa yang kau kerjakan di tengah kehidupanmu? Hape jojo tarhiripo parbueida ngoloro. Aduh, engkau berharap supaya engkau menantikan supaya aku berbuah. Tuhan, sesuai dengan talenta yang kau beri, Matius 25. Engkau mengharapkan buahku sebagaimana talenta yang engkau berikan di tengah kehidupanku. Tetapi Tuhan, aku tidak pernah membuahkan sesuai dengan harapan Tuhan. Ayat 3. Ranaung tarimas debata marnida pabbenaku. Sebenarnya Kristus sedih, marah, melihat mengamati hidupku, kelakuanku, tingkah lakuku. Ranaung nidok hutaba yang dihaku. Sebenarnya dia sudah mengatakan, kapak sudah tersedia pada pohon. Sebenarnya pohon yang tidak berbuah akan kutebang. Kita dibaratkan, dipersonifikasi bagaikan pohon yang mestinya harus berbuah yang baik. Tetapi saudara-saudara, simak, ingatlah apa yang saudara sudah buahkan. Di penghujung akhir tahun ini, adakah kita sudah berbuah? Waktu diulur bagaikan layang-layang, layang-layang yang kusayang, diulur supaya dia semakin memuji kebesaran Tuhan dengan tarian-tarian gemerlapan. Lihat layangan, kalau kita ulurkan talinya, maka dia akan semakin menari, semakin bertemu dengan awan dan ombak. Awan-awan menari, bersuka cita. Diudut todo hosaki paidaidau. Hape terima si hosasitong nadang ada kupatupa dia. Aduh Tuhan, aku tidak berbuat apa-apa. Engkau berharap. Ayat berikutnya, hodo madok tuamai
Engkau yang mengatakan kepada Bapa di sorga, "Loas ma, loas ma, loas ma mangolu." Biarkanlah dia hidup, biarkanlah dia hidup, biarkan, tunggu. Sekarang waktu menunggu, Bapak Ibu Saudaraku. Adakah kita seperti Paulus, seperti John Newton, amazing grace, besar kuasa-Mu Tuhan di tengah kehidupanku. Tetapi kadang-kala aku tidak mampu mengucap syukur kepadamu Tuhan, padahal Engkau setiap saat mengamati kehidupanku. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, hingga sekarang kita masih hidup. Apa kelihayan dan kelebihan kita? Who am I? Siapakah aku manusia sehingga Engkau menyayangiku? Siapakah aku manusia sehingga Engkau membelaku? Sehingga Engkau membiarkan aku hidup sampai saat ini? Ucapkanlah syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi kita diingatkan dalam Markus 16 ayat 15. Aku memberikan engkau hidup, sebab aku menanti buah darimu. Tuhan sangat senang kalau kita baca dalam Lukas 10. Bercerita tentang anak Namagui. Anak yang hilang, berlakon sesuka hati. Sesuka hati. Tetapi Tuhan teramat senang, bapaknya dari jauh sungguh berharap menanti. Datanglah. Anaknya meninggalkan, anaknya yang hilang meninggalkan tabiat-tabiat lama, datang kepada Tuhan, datang kepada bapaknya, dan bapaknya memberi ulos, memberikan cincin dan sepatu, memberikan berlian, karena luar biasa penyambutan senang, penyambutan mereka-mereka yang sudah bertobat meninggalkan tabiat-tabiat lama. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Kehidupan Paulus walau sekian lama berbuat kejahatan, tetapi dia membalas Tuhan, engkau sudah memberikan waktu, aku akan membalas kehidupan ini. Biarlah aku menjadi contoh teladan bagi setiap orang. Biarlah perangaiku menjadi contoh teladan di tengah kehidupan masyarakat banyak. Biarlah tingkah lakuku menjadi contoh teladan. Saudara, berangkatlah menjadi contoh teladan. Saudara, berangkatlah untuk berbuah. Bican adong tiki. Masih ada waktu. Karena bila saatnya sudah tiba, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mumpung ada waktu, mari bergegas Bapak Ibu Saudara-saudara. Kerjakan pekerjaanmu menjadi berkat, menjadi contoh teladan sesuai dengan talentamu masing-masing. Matius 25. Kita diberikan bakat-bakat tersendiri. Semua orang memiliki bakat yang beragam. Tetapi dalam bakat yang beragam, dalam pekerjaan yang berbeda, kita dipinta hupadiriho dalam setiap bakatmu untuk pergi berbuah, menjadi berkat, menjadi kesukaan orang. Berubah. Saudara memahami, mengetahui kenapa kupu-kupu dicintai seluruh dunia. Kupu-kupu. Saya tidak tahu, saya tidak melihat berapa persen daripada adik-adik, saudara-saudara, bapak ibu yang memakai kerabu kupu-kupu, jam kupu-kupu, bendo kupu-kupu, dasi kupu-kupu, sepatu kupu-kupu, apalagi anting-anting kupu-kupu dan lain sebagainya. Kalau kita ditanya, kenapa saudara memakai kupu-kupu?
Karena memang kupu-kupu viral dan luar biasa indahnya. Kupu-kupu. Saudara tahu kenapa kupu-kupu indah? Karena perubahan wujud, berubah bentuk, bermetamorfosa. Kupu-kupu berasal daripada ulat. Ulat perangainya disisihkan, dijijikkan semua orang. Saat dia ulat, dia menggulung, berlaku jahat, tuh bulung-bulung. Jadi ya, kalau ulat dari pisang, pohon pisang, dia harus digulungi, dirusai sehingga semua menderita. Tukang lapek juga menderita, apalagi tukang pisang menderita karena tingkah laku ulat. Tetapi lihat Bapak Ibu, ada sebuah perubahan, ada sebuah metamorfosa. Pada saat dia kepompong, dia bertobat, berdoa, Tuhan, aku bertobat. Sekian lama aku berlaku jahat, berikan aku hidup supaya aku berbuat baik. Saat dia kepompong, berubah bentuk, jadilah dia kupu-kupu yang disukai orang. Kupu-kupu disukai orang sebab dia terkesan pembawa damai. Dia dicelupkan ke air raksa supaya dia tegang dan digantungkan di dinding. Sekali manusia melihat kupu-kupu yang tergantung, maka sejuklah hatinya dan damailah hatinya. Jadilah pembawa damai, berubah. Sekian lama telah melakukan yang jahat, sekarang setelah menerima Yesus yang lahir di bumi ini, di kehidupanmu, terima sehingga kau berubah. Hanya Yesus jawabannya. Is a way. Datanglah kepadaku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kecuali melalui aku. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, pergilah dalam damai, berangkatlah dalam damai, dalam waktu penantian dan waktu anugerah. Di akhir tahun menemui tahun-tahun yang baru, kita bergerak, berubahlah oleh perubahan budimu. Jadilah contoh teladan. 1 Timotius 4:12. Gabe tiruam maho, menjadi contoh teladan di tengah kehidupanmu. Sekali lagi, berkaryalah, berbuah bagi setiap orang sesuai dengan talentamu, supaya semua orang mendapat kehidupan yang kekal. Personifikasi kelahiran Kristus. Dia bukan lagi lahir di Bethlehem, tetapi lahir di hatimu. 1 Korintus 3:16 membuktikan bahwa engkau adalah bait Allah. Lahir Kristus sudah di hatimu. Baca 1 Korintus 3:16. Nah, oleh sebab itu, perangai, tingkah laku mestinya keluar dari hidup kita menjadi perilaku dan perangai Kristus yang kita lakonkan setiap saat. Jadilah pembawa damai. Bekerjalah dan berkaryalah sebagaimana Tuhan dan Kristus inginkan di tengah kehidupanmu. Sekali lagi, jadilah contoh teladan, menjadi sama seperti Kristus di dalam segala kehidupan. Waktu kita teramat singkat. Isi kehidupan ini menjadi berkatlah bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Firman ini telah menyapa kami di tengah penghujung minggu akhir tahun ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa sekian lama kami berperilaku yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kala kami tidak menyadari, tapi betapa besarnya anugerah Tuhan tidak membalaskan sesuai dengan kelakuan kami. Apalah kami manusia ini sehingga Engkau menyayangi kami. Tetapi itulah tujuan kelahiran Tuhan, menebus kami
dalam segala dosa dan kekurangan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, waktu anugerah Engkau berikan buat kami, sehingga kami masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu Tuhan untuk mengubah kehidupan, berubah dan tetap berkarya. Sebab Engkau telah menetapkan kami untuk berbuah yang baik sesuai dengan talenta yang Kau beri. Tolonglah kami ya Bapa. Saudara-saudara kami ini juga berkati Tuhan, mampukan mereka mengucap syukur atas kehidupan yang mereka terima. Tetapi di tengah kehidupan, sering sekali kami tidak merasakan apa yang sudah kami lakukan. Kami butuh pertobatan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami supaya kami berbuat yang baik dan terbaik di tengah kehidupan menyongsong tahun-tahun yang baru. Biarlah yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah kami bangkit bagaikan lilin yang bersinar, mampu memberikan hidup kami meleleh, tapi menjadi terang supaya semua orang dan makhluk juga mendapat keselamatan melalui kami. Biarlah Tuhan personifikasi kelahiran Tuhan ada pada gerakan kami bersama. Bantu Tuhan saudara-saudara kami ini, mulai dari yang kecil, remaja, naposo, pemuda, bapak dan ibu dan lansia dan para perhalado ini. Biarlah Engkau menyempurnakan sukacita kami, supaya kami Tuhan tetap bersukacita di tengah kehidupan kami, menjadi berkat senantiasa, menjadi contoh teladan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.